Yang ketiga, pahiman berlebih pada sekarang kita membahas tentang masalah ekonomi klasik. Tapi sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu mau membahas pelajaran yang sebelumnya, yang pertemuan kemarin. Kemarin kan tentang kelangkaan dan biaya peluang ya. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ya coba dia. Kelangkaan adalah keterbatasan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan atau ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan yang terbatas. Ya, pintar sekali, bagus ya. Sekarang kita membahas tentang masalah ekonomi klasik dan modern. Pernah mendengar ekonomi klasik dan modern? Di sini ada peta konsep pembelajaran. Masalah pokok ekonomi. Di sana ada dua. Masalah pokok ekonomi klasik sama modern. Kalau yang ekonomi klasik dibagi menjadi tiga. Ada produksi, distribusi, sama konsumsi. Kalau yang modern, what, how, dan conform ya. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Oke, kita akan bahas satu persatu dari masalah pokok ekonomi klasik ya. Sebelum kita lanjut, masalah ekonomi dalam masyarakat. Masalah ekonomi yang paling utama yaitu keinginan manusia yang tidak pernah terbatas ya. Sementara alat pemuasnya kebutuhan manusia yang terbatas ya, disebut dengan di sana ada masalah ekonomi ya. Sekarang masalah ekonomi dibagi menjadi dua ya. Sekarang kita bahas dulu yang klasik ya. Yang klasik ada di sana produksi, distribusi, sama konsumsi. Siapa yang tahu apa itu produksi? Ya, coba Pak Hima. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Ya, bagus sekali ya. Masalah ekonomi klasik itu menekankan kekuatan pasar ya. Pemerintah tidak ikut campur tangan ya. Di sana masalah ekonomi klasik itu sangat sederhana ya. Di sana menitik beratkan kepada kemakmuran ya. Kemakmuran itu bisa tercapai jika barang dan jasa yang diinginkan manusia itu sudah terpenuhi ya, disebut dengan kemakmuran. Di sana yang pertama ada produksi. Produksi itu apa? Bagaimana memproduksi barang dan jasa biar sampai ke konsumen ya, bisa dikonsumsi oleh konsumen ya. Yang kedua distribusi. Bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen, bisa dimanfaatkan oleh konsumen ya. Yang ketiga konsumsi. Konsumsi itu apa? Siapa yang bisa? Sudah paham? Sudah ya. Kalau sudah paham, Ibu lanjut dengan ya modern. Modern
mau mendirikan usaha apa? Pakaian. Pakaian, ya bagus. Berarti di sana kalian harus menentukan dulu pokok masalahnya apa, dari buat, haus, sama sampai ke golong. Ya kalau kalian memikirkan misalnya mau membuat pakaian, pakaian itu nanti diproduksi kemana, untuk siapa ya? Itu dimaksud dengan ekonomi modern ya. Sebelum Ibu lanjut nanti ke masalah diskusi, Ibu akan memberikan pertanyaan sekitar lingkungan kita ya. Coba pertanyaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan yang ada di lingkungan kita ya. Yang pertama, beberapa contoh pertanyaan yang ada di kehidupan sehari-hari yang kita alami ya. Biar mudah kalian mengingatnya ya. Yang pertama, ini ada contoh soal. Ibu tadi akan membuka usaha minum berbagai rasa dan buah-buahan segar, memakai gelas dengan cara yang menarik, dan lucu-lucu agar konsumen tertarik dengan produknya. Ayo, siapa yang bisa? Masalah pokok ekonomi apa yang dipakai dalam contoh soal ini? Yang lain coba, siapa yang bisa? Ya, coba Dewi. Ibu tadi akan membuka usaha. Ya, coba dibaca dulu. Ibu tadi akan membuka usaha minuman berbagai rasa dari buah-buahan segar yang memakai gelas dengan corak yang menarik dan lucu-lucu agar konsumen tertarik dengan produknya. Ya, berarti menggunakan apa? Menggunakan pokok masalah ekonomi apa? Dan digunakan sama Ibu tadi? How? Kenapa memakai how, Dewi? Bagaimana ibu tadi memberikan corak yang menarik dan lucu-lucu di gelas agar konsumen tertarik. Iya, bagus sekali. Berarti Dewi sudah paham dengan apa yang Ibu tadi terangkan ya. Berarti dia menggunakan masalah pokok tentang how, bagaimana cara produksi agar gelas dengan corak yang menarik dan lucu-lucu itu sampai ke konsumen ya. Ya, yang kedua, Maka produksi sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan WASO. Maka bagian agar dapat memenuhi target penjualan. iya, bagus sekali Dina ya. Akan dituju ya. Apakah untuk anak-anak, remaja atau dewasa ya. Sekarang paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan soal diskusi ya. Kalian membuat kelompok, 2 kelompok saja ya. Kalau memberikan atau menjelaskan dulu langkah-langkahnya ya. Sudah kelompoknya masing-masing? Berarti ada 2 kelompok, 5 orang ya. 1 kelompok ya. Ibu akan memberikan langkah-langkah yang pertama. Nanti Ibu akan menayangkan gambar ya, gambar di depan. Silakan kalian perhatikan gambar itu, ada 2 gambar ya. Silakan kalian jawab soal yang di bawah, yang 2 itu. Apa penyebab utama terjadinya masalah ekonomi? Itu yang pertama kalian diskusikan dengan teman-teman ya. Yang kedua, lihat dengan teliti gambar yang ada 2 gambar di sana ya. Di sana masalah pokok apa yang dihadapi masyarakat. Lihat gambar pertama sama yang gambar kedua ya. Sekarang Ibu bagikan kertas untuk mengisi kalian ya. Akan perhatikan gambarnya, Ibu tayangkan gambarnya ya. Apa penyebab utama dari masalah ekonomi dalam masyarakat ya? Yang kedua, perhatikan gambar yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu masuk di masalah ekonomi apa ya? Nanti kalian tulis di sana, diskusi sama teman-temannya ya. Jangan kerja sendiri-sendiri ya. Yang kedua, nanti masalah pokoknya apa ya? Masalah pokok ekonomi apa ya? Ya, sekarang bisa diskusi kalian kerjakan, perhatikan gambar yang di depan ya. Kalau yang mengerjakan soal yang kedua, perhatikan gambar yang di depan ya. Gambar yang pertama, yang kedua. Yang pertama masuk di mana? Masalah pokok ekonomi apa? Yang kedua masalah pokok ekonomi apa ya? Udah Bu. Ini kelompok
yang sebenarnya terjadi seperti keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan tersebut sangatlah terbatas. Ya, bagus ya jawabannya ya. Tadi untuk Parima ya, untuk kelompok 1. Sekarang yang kedua, apa ini pertanyaannya? Masalah pokok apa yang dihadapi? Perhatikan yang kelompok 2-nya. Masalah pokok apa yang dihadapi masyarakat pada gambar 1 dan Gambar yang pertama masalah pokok ekonomi apa? gambar pertama yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Ya, Di antaranya terdiri dari produksi, yaitu barang apa yang akan diproduksi di pasar, distribusi, bagaimana produksi sampai di pasar dengan memperhatikan teknologinya, dan yang ketiga yaitu konsumsi, barang yang diproduksi sampai di masyarakat dapat dikonsumsi secara tepat dan dapat memenuhi kebutuhan. ya, yang kedua, Gambar kedua yaitu masalah pokok ekonomi modern yang meliputi what, how, dan for whom. What yaitu barang apa, how bagaimana, dan for whom untuk siapa. Dan terus dari gambar barang yang diproduksi berupa baju atau pakaian, bagaimana barang tersebut diproduksi sehingga sampai di pasaran dan untuk siapa pakaian itu sehingga sampai di pasaran dan memuaskan konsumen. iya bagus sekali itu ekonomi klasik ya. Di sana ada 3, ada distribusi, produksi, distribusi, sama konsumen. Berarti kalian sudah jawab ya, tiap kelompok ya. Yang kedua, gambar yang kedua di sana berarti masalah pokok ekonomi modern ya. Di sana ada 3 juga, ada what, how, sama for ya. Berarti kalian sudah memahami apa yang tadi Ibu terangkan ya. Sekarang coba Ibu mau menanyakan materi yang tadi Ibu terangkan. Apakah kalian masih mengingat apa sudah lupa? Tadi ingin lagi itu disebut dengan ketidakpuasan manusia. Ingin terus ingin ya. Yang kedua, pokok ekonomi klasik. Siapa yang bisa? Dibagi menjadi berapa ekonomi klasik? Coba yang dari sini. Siapa yang bisa? Ya, coba banyak. Pokok ekonomi klasik dibagi menjadi 3. ya, dan sekarang ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi ya. Nanti minggu depan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini karena sudah berbunyi. Pelajaran selanjutnya apa? Sosial. Cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, menghindari mobilitas ya. Kalau tidak ada keperluan, jangan keluar rumah ya. Perhatikan ya. Kalau gitu, Ibu akhiri sampai di sini ya.